Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan dari kelompok 8. Saya di sini beserta kelompok saya bertujuan untuk mempresentasikan tentang sistem rancangan manajemen sekolah. Saya pribadi akan menjelaskan tentang login dan hak akses dalam menu utama. Di sini pertama kita dari desainnya dulu. Untuk tulisan login dan sistem rancangan manajemen, kita memakai label. Dan di sini kita ganti untuk login diganti dengan warna merah, sedangkan untuk sistem rancangan diganti dengan warna biru. Dan di belakangnya yang warna abu-abu ini adalah panel. Sementara untuk gambarnya, di sini kita juga memakai label, tapi dimasukin dengan icon gambar. Untuk kotak username, password, login, cancel, ini memakai panel juga. Untuk username, password juga memakai label. Sedangkan untuk kotak putih ini kita memakai text field. Sedangkan untuk tulisan login dan cancel kita memakai button. Terus kita beralih ke menu utama. Sekarang kita lanjutkan ke source kodenya. Di sini file-file yang kita import adalah Java SQL Connection, Java SQL Driver Manager, Java SQL Prepare Statement, Java SQL Result Set, Java SQL Exception, dan seterusnya. Terus kita akan membuka source di button login. Di sini saya membuat koneksi dengan codingan connection con new plugin koneksi connect. Untuk string SQL-nya di sini adalah select from table user. Kenapa table user? Karena di sini saya menggunakan tabelnya adalah table user, di mana where nama and password belum ditentukan. Nanti kita menentukannya di phpMyAdmin atau database. Terus di sini untuk kolom text usernya kita pakai dengan variabel text user. Sedangkan untuk text field passwordnya kita pakai variabel text pass. Kita juga membuat di sini kita membuat suatu objek dengan nama str password. Terus kita mulai membuat untuk plugin aksesnya. Di sini ada apa aja untuk plugin aksesnya? Di sini ada nama lengkap, password, keterangan. Itu semua diambil dari database. Dan kita juga mengalihkan di dalam if ini. Maaf tadi sebelumnya plugin ini di dalam if. Di dalam if ini juga kita bisa mengalihkan ke menu utama dengan codingan. Kita membuat objeknya. Ada utama. Di sini saya memakai variabel m sebagai new utama. Set visible true. Untuk kesalahan dalam if-nya atau else-nya, kita di sini ada dua. Yang pertama, maaf username dan password invalid. Set visible true. Di sini kita untuk else-nya atau selain if-nya kita mempunyai dua, yaitu maaf username dan password invalid jika ada masalah dalam passwordnya salah. Terus ada juga maaf ada kegagalan koneksi kalau koneksinya tidak bisa ke database. Terus di button cancel kita juga ada
txt user, txt pass, txt user, request focus. Di sini ada button cancel. Dan di sini ada txt user, txt pass, txt user lagi, cuma bedanya di sini txt user di atas itu adalah set text, sementara di txt user di sini adalah request focus. Itu adalah variabel. Artinya bisa menghapus semua yang ada di kotak nanti. Dan itu saja sih untuk menu login. Sekarang kita akan pindah ke menu utama, akan menjelaskan hak aksesnya. Di program saya di sini kita memakai dua aktor, yang pertama admin dan satu lagi kepala sekolah. Jika nanti di run, untuk admin di bagian menu utama, karyawan dan data sekolah ini bisa diakses. Sementara bagi untuk kepala sekolah, hanya data sekolah saja yang akan bisa diakses. Oke, kita akan lanjut ke menu utama ya, yang tadi sempat tertunda. Nah, di sini ada desainnya. Tulisan menu utama ini kita menggunakan label. Terus kita kasih ganti dengan warna biru. Sedangkan untuk karyawan dan data sekolah, kita di sini memakai button yang dipakaikan dengan icon. Jadi dari data sekolah dan data karyawan ini bisa diketik. Dan di sini juga ada tombol exit untuk keluar dari programnya, yang kita kasih warna merah untuk backgroundnya. Mungkin di sini hanya terlihat garis merah saja, cuma nanti kalau di run akan terlihat merahnya. Terus kita beralih ke source kodenya. Di sini saya akan perbesar. Untuk import Java-nya di bagian menu utama tidak ada. Dan kita bermain di public utama, yaitu untuk hak aksesnya tadi akan mengacu pada if keterangan admin, else, maaf salah ini ya. Untuk menu utama di sini kita membuat codingan if keterangan equals background case admin, tombol admin. Untuk else-nya adalah tombol user. Jadi ketentuannya di sini adalah di variabel keterangan. Ya. Dan selanjutnya di sini kita membuat class private string nama, plugin access get nama, private string nama lengkap, plugin access get nama lengkap, private string password, plugin access get password, private string keterangan, plugin access get keterangan. Di sini nama lengkap, password, keterangan berwarna hijau. Kenapa? Di sini adalah variabelnya. Variabel yang ada di database, atau bisa bilang terhubung di database. Untuk private void tombol admin, di sini ada LBL pegawai, LBL data, dan private void tombol user ada LBL pegawai, LBL data. Maksudnya gimana? Di sini adalah hak aksesnya. Jika di sini keterangannya seperti yang tadi di atas tuh, if keterangan case admin. Jika di sini keterangannya admin, dia akan membuka metode private void tombol admin. Di sini LBL pegawainya adalah true dan LBL datanya adalah true. Artinya dua-dua ini true, ini bisa diakses. Berarti LBL pegawai ini yang tadi, yang button pegawai, saya tulis dengan nama LBL pegawai. Jadi pegawai dan datanya bisa diakses karena keterangannya adalah admin.
Dan jika di sini keterangannya adalah kepala sekolah atau bisa disebut user, label pegawainya di sini false, artinya pegawainya tidak bisa mengakses dari form pegawai. Sementara LBL datanya masih bisa true. Maksudnya LBL datanya true, artinya masih bisa diakses. Jadi hak akses ini tergantung dari keterangan apakah dia admin atau dia user untuk aksesnya. Dan di sini seperti dilihat ada yang tadi saya sebutkan, untuk button datanya saya tulis LBL data. Di sini bisa mengarah ke rekap nilai, tapi rekap nilai ini adalah datanya. Seperti yang tadi saya bilang di LBL data untuk button data saya buat variabelnya dengan LBL data. Di sini ada rekap nilai C. Rekap nilai itu apa? Maaf sebelumnya saya lupa, belum ganti sih. Jadi rekap nilai ini nanti adalah data sekolah. Jadi data sekolah ini jika kita klik akan masuk ke rekap nilai. Di rekap nilai tampilannya adalah seperti ini. Bisa disebut dengan data masternya juga. Terus kita balik lagi ke utamanya ya. Untuk LBL data kita ngasih ke utama C set visible. Untuk label data tadi saya buat bukan hak akses sih, perpindahan formnya. Rekap nilai ini adalah tadi data sekolah. Terus di sini ada label pegawainya. Label pegawainya di sini saya kasih if keterangan equals admin. Karyawan A ini maksudnya adalah kita akan mengarahkan ke menu form karyawan. Rekap nilai ini adalah tadi data sekolah. Terus di sini ada label pegawainya. Karyawan A ini maksudnya adalah kita akan mengarahkan ke menu form karyawan. Dan untuk admin di sini kita kasih show message-nya. Kalau admin bisa mengaksesnya, artinya yang tadi saya kasih ini langsung bisa berpindah ke menu utama karyawan. Sedangkan kalau misalnya keterangannya bukan admin, misalnya keterangannya user atau kepala sekolah ini mengakses, jika dia mengeklik, di sini ada tulisan Anda tidak punya hak akses, warning. Dan untuk codingan button exit-nya saya hanya tuliskan system.exit kurung buka 0 kurung tutup. Ya, seperti itu saja dari saya untuk penjelasan tentang login dan menu utama. Kalau ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terus dilanjutkan ke teman saya untuk bagian selanjutnya, yaitu Iqbal Maulana. Saya Iqbal Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang data karyawan, data usaha, dan data guru. Di dalam data karyawan ini ada 5 button, yaitu data usaha, guru, office boy, security, dan button back. Di button back ini, source kodenya menggunakan set visible dan dispose. Untuk variabelnya adalah menu utama. Lalu di dalam button tata usaha ada form masukkan data dan table. Untuk formnya di sini ada nick yang menggunakan label, dan di sebelahnya yang putih persegi panjang ini adalah text field. Begitu juga dengan nama, tempat tanggal lahir, dan alamat menggunakan
label, dan di sebelahnya menggunakan text field. Untuk email di sini sama menggunakan label dan di sebelahnya menggunakan text area. Untuk jenis kelamin di sini juga menggunakan label dan untuk pilihannya laki-laki dan perempuan menggunakan radio button. Dan untuk pendidikan terakhir juga sama menggunakan label dan untuk pilihannya menggunakan combo box. Dan di sini juga ada search menggunakan label dan di sebelahnya ada text field serta ada button cari. Di sini nggak kelihatan, tapi ada di bawah table. Dan di bawah ini ada 4 button, yaitu save, exit, delete, dan back. Lalu kita lanjut ke source code-nya. Di sini ada file-file yang kita input. Ada java.awt.image, import java.awt.toolkit, import java.awt.headless-exception, import java.sql connection, import java.sql.thereformmanager, import javax.swing.table.default-table model. Terus ada import java.sql.sql-exception, lalu yang terakhir ada import javax.swing.geoptionPen. Dan di sini ada metode kosongkan form untuk menghapus atau membuat kosong semua yang ada di text field formnya. Lalu ada metode tampilkan data. Di sini kita menggunakan model add column untuk menampilkan datanya. Di sini kita membuat koneksi ke database dan kita di sini menggunakan string SQL dengan variabel select lalu mengambil dari database data usaha dan ini adalah source code-nya. Lalu ada button save. Di sini untuk jenis kelamin menggunakan string if dan else. Untuk string SQL-nya di sini menggunakan insert ke tata usaha, value, lalu ada masukkan nama, email, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan combo untuk memilih variabelnya. Lalu ada show message dialognya, yaitu proses simpan berhasil. Dan untuk button edit di sini menggunakan string SQL dengan variabel update, tata usaha, set nomor induk, dan seterusnya. Di sini juga menggunakan show message dialog, yaitu edit data berhasil. Lalu ada button delete, sama di sini juga menggunakan string SQL dengan variabel delete from tata usaha, where nomor induk, dan seterusnya. Di sini juga menggunakan show message dialog, yaitu hapus data berhasil. Selanjutnya ada button cari, sama di sini juga menggunakan string SQL dengan variabel select from tata usaha, where nomor induk, dan seterusnya. Lalu di sini ada table mouse click dengan source code int baris sama dengan table usaha. Lalu ada string nick sama dengan table usaha get value dari baris 1 ke string bxnick, terus ada string nama sama dengan table usaha get value dari baris 2 ke string bx nama dan seterusnya. Lalu di sini juga menggunakan if untuk variabel perempuan equals table usaha get value dari baris 5. Lalu set select true dan seterusnya hingga string combo. Lalu di sini ada button back dengan nama JButtonActionPerformance. Di button back ini menggunakan set visible dan dispose. Untuk variabelnya adalah menu utama. Oke, itu semua adalah source code dari data tata usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data guru. Di dalam input data guru ini ada kata kunci menggunakan label dan di sebelahnya di persegi panjang putih ini menggunakan text field, lalu di sebelahnya lagi ada search menggunakan button. Lalu di bawahnya ada table untuk menampilkan datanya nanti. Terus di paling bawah ada 6 button yaitu save, exit, edit, cancel, back, dan button delete. Lalu di sebelah kanan ini ada menu form. Untuk formnya di sini ada niche yang menggunakan label dan di sebelahnya yang putih persegi panjang ini adalah text field. Begitu juga dengan nama, tempat tanggal lahir, telepon, dan pelajaran. Sedangkan alamat menggunakan label dan di sebelahnya menggunakan text area. Untuk jenis kelamin di sini juga menggunakan label dan untuk pilihannya laki-laki dan perempuan menggunakan combo box. Begitu juga dengan pendidikan terakhir menggunakan label dan untuk pilihannya menggunakan combo box. Untuk jenis kelamin di sini juga menggunakan label dan untuk pilihannya laki-laki dan perempuan menggunakan combo box. Begitu juga dengan pendidikan terakhir, sama menggunakan label juga dan untuk pilihannya menggunakan combo box.
Kita lanjut ke source code-nya. Di sini ada file-file yang kita input, ada java.awt.image, import java.awt.toolkit, import java awt head-exception, import java.sql connection, import java.sql driver manager, import javax.swing.table default table model, import java.sql exception, import javax.swing.gOption pane. Dan di sini ada metode kosongkan form untuk menghapus atau membuat kosong semua yang ada di text field formnya. Lalu ada metode tampilkan data. Di sini kita menggunakan model add column untuk menampilkan datanya. Di sini kita membuat koneksi ke database dan kita di sini menggunakan string SQL dengan variabel select from tb_guru where needs lie, dan ini adalah source code-nya. Untuk connection-nya di sini kita memakai koneksi underscore guru. Lalu ada button save. Untuk string SQL-nya di sini menggunakan insert into tb_guru values. Lalu ada masukan teks tenis, teks nama, tombol, teks tanggal, teks pendidikan, teks pelajaran, teks alamat, teks telepon. Dan sama di sini juga koneksinya menggunakan koneksi underscore guru. Lalu ada show message dialognya, yaitu proses simpan berhasil. Lalu di sini ada button back. Di button back ini kita menggunakan set visible dan dispose. Untuk variabelnya adalah new karyawan. Dan untuk button edit di sini menggunakan string SQL dengan variabel update, tb_guru, set, needs, dan seterusnya. Di sini juga menggunakan show message dialog, yaitu edit data berhasil. Di sini ada teks guru mouse click dengan source code int baris sama dengan teks guru, lalu ada string needs sama dengan teks guru get value dari baris 1 ke string teks tenis. Terus ada string nama sama dengan teks guru get value dari baris 2 ke string teks tenis, dan seterusnya. Lalu di sini ada button delete. Sama, di sini juga menggunakan string SQL dengan variabel delete from tb_guru where needs, dan seterusnya. Di sini juga menggunakan show message dialog, yaitu hapus data berhasil. Dan selesai sudah penjelasan dari saya mengenai data karyawan, tata usaha, dan data guru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andi Renaldi mengenai Office Boy dan Security. Terima kasih. Terima kasih Iqbal. Saya di sini akan menjelaskan tentang security dan office boy. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu desain dari office boy tersebut. Yang pertama, kita di sini menggunakan panel dan diwarnai dengan warna biru. Dilanjut dengan J-label dan dengan dinamakan masukkan data. Selanjutnya, nick menggunakan J-label dan kotak putih ini menggunakan text field. Selanjutnya, nama menggunakan J-label dan kotak putih ini menggunakan text field. Selanjutnya, ada email menggunakan J-label, dan selanjutnya di kotak putih ini menggunakan text field. Selanjutnya di sini ada jenis kelamin menggunakan J-label dan menggunakan radio button, dan menggunakan 2 radio button, laki-laki dan perempuan. Dan selanjutnya ada alamat menggunakan text area. Dan selanjutnya ada pendidikan terakhir. Selanjutnya ada pendidikan terakhir dengan menggunakan J-label dengan pilihan menggunakan combo box. Dan di combo box ini ada macam-macam pilihan, yaitu ada SMP, SMA atau SMK, ada D3 dan S1. Search ini menggunakan button dan manager dan menggunakan dalam hubungan tentang metode kosongkan form. Dan di sini ada metode tampilkan data,
select from office boy where like, dan ini adalah codingannya. Di sini ada public office boy dan berikut adalah codingannya. Dan selanjutnya ada button save. Ini adalah codingannya. Dan ini codingan untuk menghubungkan ke database-nya dengan string SQL insert into office boy values. Dan berikut adalah codingannya. Dan selanjutnya ada button edit dengan menghubungkan ke database dengan string SQL update office boy set nick. Dan berikut adalah codingan. Dan di sini adalah cara menghubungkan ke database-nya dengan string SQL update office boy set nick. Dan berikut adalah codingannya. Dan selanjutnya dengan button delete. Berikut adalah codingan untuk menghubungkan ke database-nya. Adalah string SQL delete from office boy where nick. Dan berikut adalah codingannya. Dan selanjutnya adalah table most clicked. Ini adalah codingannya. Dan selanjutnya ada button user. Di sini ada codingan untuk menghubungkan ke database-nya tersebut, yaitu select from office boy where nick like. Dan berikut adalah codingannya. Dan selanjutnya ada button jadi. Dan selanjutnya di sini ada J button 1. J button 1 ini adalah tombol back. Dan berikut adalah codingannya. Dan baik, segitu saja yang mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan dari Office Boy. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang security. Di security ini sebelumnya saya akan menjelaskan desainnya tersebut. Yang pertama, untuk membuat desain yaitu kita membuat panelnya terlebih dahulu. Setelah membuat panel, kita memasukkan JLabel dan mengubah namanya menjadi masukkan data. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan JLabel kembali dengan menggunakan nama nick dan diberi kotak yang bernama diberi kotak menggunakan text field. Dan selanjutnya menggunakan JLabel dan dihampiri dengan kotak putih menggunakan text field. Dan selanjutnya menggunakan JLabel kembali dengan bernama email dan menggunakan kotak putih yaitu text field. Selanjutnya menggunakan JLabel dengan bernama jenis kelamin dan menggunakan 2 radio button yaitu laki-laki dan perempuan. Dan selanjutnya menggunakan JLabel dengan bernama alamat dan menggunakan kotak ini menggunakan text area. Dan selanjutnya menggunakan JLabel kembali dengan bernama pendidikan terakhir dan dilanjutkan pilihan untuk menggunakan dengan menggunakan combo box. Dan pilihan tersebut ada bermacam-macam, yaitu ada SMP, SMA atau SMK, D3 dan S1. Selanjutnya menggunakan button yaitu button save, edit, delete dan back dan disambungi dengan icon-icon tersebut.
Dan selanjutnya ada panel, terlebih dahulu menggunakan panel dan dilanjutkan oleh table. Dan di sini menggunakan kata kunci dan selanjutnya menggunakan JLabel dengan bernama kata kunci dengan kotaknya bernama text field dan cari menggunakan button. Selanjutnya kita menunjukkan source code-nya. Yang pertama ini ada image, toolkit, headlines, expression, connection, driver manager, table default, table model, SQL expression, dan Goption pen. Dan ini adalah codingan dari metode kosongkan from. Dan ini adalah metode dari tampilan data. Dan berikut adalah cara menghubungkan ke database, yaitu string SQL select from security where nick like. Dan selanjutnya ada public security dengan program init components, tampilkan data, dan kosongkan from. Dan selanjutnya ada button save. Di button save ini ada program untuk menghubungkan ke database dengan program string SQL insert into security values. Dan ini adalah codingannya. Dan selanjutnya ada button edit, dan ini adalah cara menghubungkan ke database, yaitu string SQL update security set nick. Dan berikut adalah codingannya. Dan selanjutnya ada button delete dengan menghubungkan ke database-nya, yaitu string SQL delete from security where nick. Dan berikut adalah codingannya. Dan selanjutnya ada table most clicked, dan ini adalah programnya. Baik, di sini saya menjelaskan tentang txt cari, dan ini adalah database dari txt cari tersebut, yaitu select from security where nick like. Dan selanjutnya ada JButton 2, dan itu adalah programnya. Dan ada text back, ini adalah codingan dari back. Dan mungkin hanya sekian aja yang bisa saya jelaskan tentang security dan Office Boy. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Satrio Hidayat. Baik, terima kasih Andi Rinaldi atas penjelasannya. Saya Satrio Hidayat Octavian akan melanjutkan penjelasan mengenai data master, transaksi, laporan. Ini adalah menu dari data sekolah. Di sini from dari data master ada data siswa, data wali kelas, data perpus, data eskul, data lab, data transaksi, SPP, UAS, UTS, lab, dan modul. Di data laporan ada laporan perpustakaan, laporan wali kelas, laporan siswa, laporan eskul, dan laporan lab. Yang nantinya masing-masing akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini form data master, transaksi, dan laporan menggunakan menu bar. Di sini ini logonya menggunakan JLabel. Ini JLabel dan ini button. Yang pertama akan saya jelaskan adalah data siswa dari data master. Dan ini adalah contoh desain dari data siswa. Di awal desain ini kita memasukkan panel.
untuk dijadikan sebagai background. Dan selanjutnya kita masukkan label untuk judulnya. Ini adalah label, ini label, dan seterusnya. Dan ini adalah text field, dan ini adalah combo box. Ini G label, ini menggunakan table, ini label, dan ini text field. Di sini ada button, dan ini kita menggunakan button. Ada button save, button exit, button edit, button cancel, dan button back. Di label jenis kelamin terdapat menu pilihan yang menggunakan combo box yang berisikan pilihan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ini adalah ada laki-laki dan perempuan. Dan di label kelas terdapat pilihan, ada pilihan kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Selanjutnya kita ke menu source kodenya. Yang pertama ada import untuk memasukkan image, toolkit, headless exception, koneksi, driver manager, table, SQL exception, dan JOption pen. Dan ini adalah source code dari public data siswa. Ini adalah metode kosongkan form, ada txt NIS, txt name, txt tanggal, txt angkatan, txt orang tua, txt pekerjaan, alamat, dan telepon. Ini source code untuk menampilkan data atau biodata siswa, ada nomor, NIS, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, angkatan, kelas, nama orang tua, pekerjaan, alamat, dan telepon. Dan ini string SQL select from TB siswa. TB siswa ini adalah database yang kita ambil dari database. Dan ini ada coding source code dari untuk mengkoneksikan database antara database dengan program ini. Dan ini sampai sini. Ini output dari error. Dan ini adalah source code dari button save. Ada string SQL insert into database TB siswa atau data tabel, teks ini, teks nama, masukkan angkatan, ortu, pekerjaan, alamat, dan telepon. Ini juga koneksinya antara database dengan program. Dan ada ini button cancel. Di sini kita masukkan hanya kosongkan underscore from, buka kurung, tutup kurung, titik koma, dan tutup kurawal. Dan selanjutnya ada button back atau kembali. Ini ada button edit. Selanjutnya ada button edit. String SQL update ini untuk ciri khas dari edit. Dan ini TB siswa database-nya, memasukkan NIS, teks NIS, nama, teks name, tanggal lahir, teks tanggal, jenis kelamin. Dan ini adalah variabelnya, angkatan, kelas, orang tua, pekerjaan, alamat, telepon. Dan ini koneksi antara database-nya. Di akhir sini kita masukkan tampilkan data dan kosongkan form untuk dihapus. Dan selanjutnya ada button exit. Ini short kodenya, string SQL delete from TB siswa where NIS, teks NIS, dan ini koneksinya ke database. Dan ini adalah source code dari tabel siswa yang dikoneksikan oleh database dengan variabel tabel siswa, kerjaan, alamat, ortu, kelas, angkatan, dan telepon. Dan yang terakhir adalah button search atau button cari. Ini adalah source kodenya seperti ini. Mungkin itu saja dari data siswa.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data transaksi, yaitu data SPP. Ini adalah desain dari data SPP atau pembayaran SPP. Yang pertama, kita sama menggunakan panel untuk sebagai background diwarnai biru muda. Di sini juga warna biru dan biru tua, biru laut. Dan selanjutnya masukkan G-label untuk judul pembayaran SPP, NIS, nama, jurusan, kelas, dan ini semua G-label. Dan ini text field, text field, text field, text field, text area, text field, button save, button edit, button cancel, button exit, button delete, button back. Dan ini kita menggunakan radio button untuk jenis kelaminnya. Ini kata kunci menggunakan G-label. Ini text field, button search, dan ini table. Dan ini adalah source kodenya atau codingannya. Yang pertama ada import Java text, masukkan image, toolkit, sama seperti codingan yang sebelumnya di data siswa. Diawali dengan import. Yang kedua ada public class pembayar SPP, private void atau metodenya kosongkan form, teks ini, teks di nama, prodi, kelas, grup, alamat, pembayaran, total, dan SPP. Ini form tampilkan data. Ini adalah codingannya seperti ini, string SQL, select from mengambil dari database TB SPP. Ini connectionnya, dan ini adalah codingan dari button save. Di sini variable belum kita ganti. Ada string jenis kelamin laki-laki, perempuan. Insert into database TB SPP, files. Ini selanjutnya terus. Ini connectionnya. Ini button cancel, button back kembali. Ini button edit, update TB SPP. Ini connectionnya seperti ini sama. Dan ini adalah table data source code dari table SPP maksudnya. Ini adalah variable name di database-nya table SPP, dan ini adalah button hapus atau delete. String scale delete from tb_spp where NIS txt get text, dan yang terakhir ada button cari. Seperti ini codingannya, dan ini adalah koneksinya antara database dengan program. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan kembali tentang data laporan. Dan ini adalah desain dari laporan e-report. Di sini kita untuk tulisan ini SMK Negeri 2 Depok menggunakan label, dan untuk tabelnya kita menggunakan kotak-kotak ini, kita menggunakan rectangle. Ini sama seperti ini. Dan ini adalah tanggal, sebenarnya ini tanggal untuk merubah bahasa harinya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kita ke edit expression dan masukkan codingannya seperti ini. New simple data format, new Java ATL local format, new date. Ini di apply, karena saya sudah merubahnya, saya nggak perlu apply. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, oleh Teddy Budi Agus. Terima kasih.
kasih Satrio Hidayat. Selanjutnya akan saya lanjutkan oleh Teddy Budagus. Pertama-tama buat panel dulu, lalu buat label untuk kalimat input data wali kelas, NIS, nama, jenis kelamin, alamat, tel, kita kunci. Di bagian NIS itu menggunakan text field, nama menggunakan text field, jenis kelamin menggunakan combo box, alamat menggunakan text field, telepon menggunakan text field, kata kunci menggunakan text field, dan di search itu menggunakan button. Terus di bawahnya ada table, terus di save ada button, delete ada button, edit button, cancel button, back button. Selanjutnya di bagian source kodenya ada import java.awt.image, import java.awt.toolkit, import java.awt.headlessException, import java.sql.connection, import java.sql.driverManager, import javax.swing.table.default table model, import java.sql.sqlException, import java.swing.gOptionPen. Dan di bagian bawahnya itu ada metode dari kosongkan form sama metode tampilkan form. Lalu ada metode bagian tampilkan data. Berikut programnya. Setelah program tampilkan metode tampilkan data, ada penghubung ke database-nya, yaitu string SQL sama dengan kutip 2 select plus from tb underscore wali kelas where NIS like. Berikut programnya. Selanjutnya ada button save. String SQL sama dengan kutip 2 insert into tb underscore wali kelas values. Itu penghubung database-nya. Berikut codingannya. Lalu selanjutnya ada button cancel dan berikut codingannya. Sama btn back pun sama, berikut codingannya. Selanjutnya ada button save, dihubungkan menggunakan kutip 2 update tb underscore wali kelas set NIS sama dengan kutip 1 kutip 2 nama, jenis kelamin, alamat, telepon, where NIS, edit nama berhasil. Lalu di bawahnya ada table mouse clicker, berikut codingannya. Lalu ada button delete, dihubungkan dengan delete from tb underscore wali kelas where NIS sama dengan kutip 1 kutip 2. Lalu ada hapus data berhasil. Berikut codingannya. Berikutnya ada desain dari pembayaran UAS. Pertama-tama di situ kita buat panel dulu, label buat tulisannya. Yang di NIS itu menggunakan text field, nama menggunakan text field, jurusan menggunakan text field, kelas menggunakan text field. Untuk jenis kelaminnya menggunakan radio button, alamat menggunakan text field, tanggal pembayaran menggunakan text field, total pembayaran menggunakan text field, semester menggunakan text field, exit menggunakan button, delete menggunakan button, back menggunakan button, search menggunakan button, dan di bagian paling bawah itu menggunakan table. Di bagian source kodenya menggunakan import java.awt.image, import java.awt.toolkit, import java.awt.headlessException, import java.sql.connection, import java.sql.driverManager, import javax.swing.table.default table model, import java.sql.sqlException, import javax.swing.gOptionPen. Dan di bawahnya itu ada metode kosongkan data dan tampilkan data. Berikut codingannya. Bagian bawah itu ada penghubung database kutip 2 select plus from tb underscore uas where NIS like. Berikut codingannya. Selanjutnya ada button save untuk menghubungkan ke database kutip 2 insert into
tb_uas values. Setelah button save ada button cancel. Di bagian button cancel terdapat kosongkan form. Selanjutnya ada button edit untuk menghubungkan ke database. Kutip 2 update tb_uas set nis sama dengan kutip 1 kutip 2. Setelah button edit ada table most clicked. Berikut codingannya. Lalu table most clicked ada button delete untuk menghubungkan ke database-nya sama dengan delete from tb_uas where nis sama dengan kutip 1 kutip 2. Yang terakhir ada button search untuk menghubungkan ke database-nya sama dengan select bintang from tb_uas where nis like kutip 1. Selanjutnya di bagian laporan wali kelas, ini adalah contoh tampilan dari e-report wali kelas. Untuk desainnya saya menggunakan label, untuk nama sekolah dan tabelnya saya menggunakan rectangle. Lalu ini ada codingan penghubung e-report data wali kelasnya. Berikut codingannya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Andi Pratama. Dipersilakan. Baik, terima kasih Teddy atas penjelasannya. Saya Muhammad Andi Pratama akan melanjutkan penjelasan mengenai input data perpustakaan dan pembayaran UTS. Di sini saya akan menjelaskan input data perpustakaan. Pertama, form dari input data perpustakaan menggunakan JLabel. Yang kedua, akan saya jelaskan adalah kode buku, judul buku, nama penerbit, dan tahun terbit. Itu menggunakan JLabel. Yang ketiga, terdapat seperti kotak-kotak, yaitu menggunakan text field. Yang keempat, di sini terdapat tombol save, edit, delete, dan back, yaitu menggunakan button. Dan yang terakhir, seperti table, itu menggunakan JTable. Selanjutnya, kita ke menu source code atau codingannya. Berikut adalah codingannya. Di sini saya akan menjelaskan metode aktif, dan berikut penjelasannya. Dan ada metode kosong. Dan berikut penjelasannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penghubung ke database. Berikut penjelasannya. Di sini ada string SQL sama dengan select from tb_purpose. Dan di sini terdapat button delete untuk menghapus data yang akan dihapus. Berikut codingannya. Selanjutnya, di sini ada button save dan di sini adalah codingannya. Selanjutnya, ada button edit untuk mengedit suatu data dan di sini codingannya. Selanjutnya, ada tabel purpose untuk mengetahui siapa saja yang sudah terisi datanya. Dan yang terakhir ada button back untuk mengembalikan sebuah programnya. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pembayaran UTS. Di sini, form data input dari pembayaran UTS menggunakan JLabel. Yang pertama, saya akan jelaskan adalah NIS, nama, jurusan, kelas, jenis kelamin, alamat, tanggal pembayaran, total pembayaran, dan semester. Itu menggunakan JLabel. Yang kedua, terdapat kotak-kotak, yaitu menggunakan text field. Yang ketiga, untuk alamat, menggunakan text area. Yang keempat, terdapat save, edit, cancel, exit, delete, back, dan search, menggunakan button. Dan yang terakhir, terdapat tabel di paling bawah, menggunakan JTable. Selanjutnya, kita ke menu source code atau codingannya berikut. Di sini saya akan menjelaskan kosongkan form dan berikut codingannya. Dan ada tampilkan data, berikut codingannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penghubung ke database. Berikut penjelasannya. Di sini terdapat button save untuk menyimpan suatu data. Selanjutnya, codingannya ini.
Dan yang kedua ada button cancel dan berikut codingannya. Dan yang ketiga terdapat button edit untuk mengubah suatu data dan berikut codingannya. Dan yang kelima terdapat tabel UTS dan berikut codingannya. Selanjutnya terdapat button edit dan berikut codingannya. Dan yang terakhir yaitu terdapat button search untuk mencari suatu data yang ada di database tersebut dan berikut codingannya. Berikut terdapat laporan perpustakaan dan di sini ada laporan perpustakaan. Setelah itu ini adalah codingan untuk laporan perpustakaan. Baik, sampai sini saja yang saya dapat jelaskan dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Hilman. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya Andi Pratama. Saya Hilman Iksan akan menjelaskan tentang data master, data ekstrakurikuler. Di sini ada label untuk judul data ekstrakurikuler. Lalu ada di sini juga menggunakan label untuk NIS, nama, jenis kelamin, ekskul yang diambil, telepon, dan kata kunci. Lalu di samping NIS kotak putih ini menggunakan text field. Ini juga text field. Ekskul yang diambil text field, text field, text field. Lalu untuk jenis kelamin kita menggunakan combo box. Lalu ini kita menggunakan tabel. Lalu di sini untuk cari kita menggunakan button cari. Lalu di sini ada button save, button exit, button edit, button cancel, dan button back. Lalu kita lanjut ke source kodenya. Di sini ada import Java image untuk masukkan image, ada toolkit, headless exception, connection, drive manager, tabel, SQL exception, dan goption pen. Lalu kita masuk ke kelas data execul externnya. Di sini ada kosongkan form. Lalu ada kita menggunakan teks tenis, nama, execul, telepon. Lalu ditampilkan data, ada nomor, NIS, nama, jenis kelamin, execul yang diambil, telepon. Lalu untuk koneksi ke database, untuk menghubungkan tabel ke database kita menggunakan select. Dan di sini ada source code untuk tabel execul mouse kliknya. Lalu ini ada codingan untuk ke nilai data sekolah, ada button back action performance, lalu ada button cancel action performance, lalu ada button edit action performance untuk mengupdate nama, jenis kelamin, ekskul, telepon. Lalu ada button delete action performance. Lanjut ke button save action performance, berikut source kodenya. Lalu di sini ada button search. Oke. Untuk data siswa data ekskul sampai di sini. Lalu kita lanjut ke data transaksi modul. Desain di sini untuk judulnya kita menggunakan label. Lalu untuk NIS, nama, dan lainnya kita menggunakan label. Lalu untuk kotak ini kita menggunakan text field. Lalu untuk jenis kelamin tombol ini kita menggunakan combo box. Untuk alamat kita menggunakan text area. Lalu di sini ada button save, edit, cancel, exit, delete, dan back. Lalu kita masuk ke source kodenya. Di sini ada import untuk image, toolkit, headless exception, connection, drive manager, tabel, SQL exception, goption pen. Lalu sini ada public class modul extend, kosongkan form. Sini ada NIS, nama, prodi, kelas, txt alamat, pembayaran, total, dan txt modul. Lalu ditampilkan data, ada nomor, NIS, nama, prodi, kelas, jenis kelamin, alamat,
tanggal pembayaran, total pembayaran, dan modul. Lalu untuk koneksi table database, sini ada select, ini source kodenya. Lalu di sini ada most clicked, berikut source kodenya. Lalu ini untuk koneksi search ke database-nya, ikut source kodenya. Lalu ini ada source kode untuk koneksi ke database untuk inputnya. Lalu koneksi untuk update-nya. Lalu untuk delete. Untuk source modul cukup sampai sini. Kita lanjut ke laporan Excel. Di sini kita menggunakan label, itu juga dengan logonya. Lalu untuk kotak di sini kita menggunakan rectangle. Lalu untuk ini kita menggunakan current date. Lalu untuk kepala sekolah ini kita menggunakan label. Demikian penjelasan dari saya. Dilanjutkan oleh teman saya Irfan. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya dari Hilman Iksan. Saya akan menjelaskan mengenai data master lab. Di sini dari data master kita menggunakan menu bar. Di sini kita menggunakan from palette, yaitu ada kode barang menggunakan text field, nama barang text field, untuk barang text field, jenis barang text field. Lalu sebelah kanannya ada table dan di atasnya ada button source untuk pencarian. Lalu di bawahnya ada button save, button delete, button edit, button cancel, dan button back. Lalu selanjutnya ke source codingan. Yang pertama ada import untuk memasukkan image. Lalu ada toolkit, setlines, connection, device manager, table, SQL, dan JOption. Lalu ada hot master lab untuk mengkosongkan from. Ini dia codingannya. Lalu tampilkan data. Untuk menampilkan data menggunakan memasukkan kode, nomor, kode, nama, stok, dan jenis. Dan ini adalah source kode dari public data. Dan ini lalu di string SQL ini kita mengambil data table dari database, dan ini koneksinya antara project ini dengan database. Lalu ada button save. Ini adalah source kode dari button save data lab. Lalu ada button edit untuk mengupdate table lab. Ini dia codingannya. Lalu ada button cancel. Lalu ke bawah lagi ada button delete, yaitu untuk menghapus table data yang kita sudah buat. Ini dia codingannya. Ya, lalu ada button back action per format, yaitu untuk menambahkan rekap nilai di table lab tersebut. Ya, sekian dari saya penjelasan dari data lab. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan pembayaran lab. Di sini desain kita menggunakan palette from, yaitu niche menggunakan text field, nama menggunakan text field, jurusan text field, kelas text field. Lalu di sebelah kanannya ada jenis kelamin menggunakan combo box. Lalu alamat menggunakan text area. Lalu di bawah tanggal pembayaran menggunakan text field, total pembayaran text field. Lalu sebelah kanannya ada button save, button edit, button cancel, button exit, button delete, dan button back. Di bawahnya lagi menggunakan button source. Lalu di bawah ada table. Ya, selanjutnya kita masuk ke source codingannya. Di sini codingan pembayaran lab. Lalu kosongkan from. Ini dia codingannya. Lalu ketik tampilkan data, new, default, table, model. Untuk memasukkan nomor, niche, nama, prodi, kelas, jenis kelamin, alamat, tanggal pembayaran. Lalu string SQL select from adalah untuk mengkoneksi pembayaran ke database. Lalu seperti inilah codingannya. Lalu ada button save. Di sini ada string jenis kelamin laki-laki atau perempuan. String SQL insert into tab lab, yaitu adalah untuk mengkoneksi pembayaran. Ini dia codingannya. Lalu proses simpan berhasil. Lalu ada button cancel untuk mengcancel rekap nilai. Ya, lalu ada button back merekap nilai.
Ada button edit string SQL update table lab untuk mengedit nama, prodi, kelas, alamat, pembayaran, dan lain. Berarti inilah codingan button edit. Dan satu lagi untuk mengkoneksi pembayaran ke database. Lalu ada button delete untuk menghapus table. Lalu ini ada pengkoneksi pembayaran ke database. Lalu J option null, hapus data berhasil. Ini dia codingannya. Button select action per format, yaitu untuk mencari kata yang kita inginkan. Ada string select from table lab. Inilah codingannya. Ya, di sini kita lihat adalah laporannya. Kanan laporan klik event action per format, lalu cetak table action. Di sini string name file laporan lab dashboard, now connection report lab untuk mengkonekkan ke lab. Inilah codingannya. Demikian akhir presentasi kelompok kami mengenai rancangan bangun sistem manajemen sekolah berbasis Java. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.